Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di pertemuan kali ini saya akan mencoba menyampaikan materi sosiologi kelas 10 bab 3 yaitu ragam gejala sosial dalam masyarakat. Pertama-tama saya akan menyampaikan materi perbedaan sosial, perbedaan individu, dan perbedaan antar kelompok. Perbedaan diferensiasi dan stratifikasi sosial. Secara sederhana, perbedaan diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial adalah yang pertama, diferensiasi sosial merupakan sebuah pembedaan atau pengelompokan warga masyarakat ke dalam kelompok-kelompok sosial secara sejajar atau horizontal. Sedangkan stratifikasi sosial merupakan pembedaan warga masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial secara bertingkat atau bawah, tengah, dan atas. Di masyarakat manapun, struktur sosial yang ada umumnya ditandai dua ciri khas. Yang pertama, secara vertikal. Struktur sosial yang ada umumnya ditandai oleh adanya perbedaan antar kelas sosial dan polarisasi sosial yang cukup tajam atau stratifikasi. Yang kedua, secara horizontal, di mana masyarakat ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suatu bangsa, agama, profesi, ras, adat, dan kedaerahan atau diferensiasi. Stratifikasi sosial muncul karena ketimpangan distribusi dan kelangkaan barang berharga yang dibutuhkan masyarakat seperti uang, kekuasaan, pendidikan, keterampilan, dan semacamnya. Sementara itu, diferensiasi sosial muncul karena pembagian kerja, perbedaan agama, ras, pengelompokan individu atas dasar ciri persamaan kebudayaan seperti bahasa, adat, sejarah, sikap, wilayah, atau perbedaan jenis kelamin. Di dalam stratifikasi sosial, hubungan antar kelas dalam hal cenderung tidak seimbang, di mana ada pihak yang lain. Sedangkan pada diferensiasi sosial yang dipersoalkan bukanlah keseimbangan antara berbagai kelompok, bukan antara berbagai kelas, melainkan tentang sifat dasar masyarakat yang paling pluralis, serta perbedaan yang terdapat di dalamnya. Secara normatif, di dalam diferensiasi sosial memang hak dan kewajiban antar kelompok yang satu dengan yang lain relatif sama di mata hukum. Tetapi, bagaimanapun harus diakui bahwa di dalam kenyataan yang terjadi diferensiasi sosial umumnya tumpang tindih dengan stratifikasi sosial. Hubungan antara kelompok dalam diferensiasi sosial, entah itu atas dasar perbedaan profesi, ras, etnis, agama, atau jenis kelamin, misalnya hak seseorang, buruh, dan majikan, di mata hukum secara normatif sama, tetapi antara keduanya dari segi kekuasaan dan ekonomi jauh berbeda. Maka pola hubungannya pun menjadi tak seimbang. Seorang majikan jelas posisinya akan lebih dominan dan berhak memerintah buruhnya. Sebaliknya, para buruh akan selalu bersikap hormat kepada majikan yang membayarnya. Memperoleh upah yang layak, misalnya secara hukum adalah hak kaum buruh. Namun, karena para buruh itu menyadari bahwa mencari pekerjaan itu susah dan tidak memiliki alternatif untuk bekerja di sektor lain, maka sering kita temui banyak kaum buruh relatif bersikap pasrah begitu saja. Kendati diberi upah di bawah UKM, ketentuan upah minimum. Perbedaan diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Kita bahas diferensiasi sosial dulu. Yang pertama, pengelompokan secara horizontal. Yang kedua, berdasarkan ciri dan fungsinya. Yang ketiga, distribusi kelompok. Yang keempat, genotif. Yang kelima, kriteria biologis atau fisik sosiokultural. Sedangkan stratifikasi sosial itu pertama pengelompokan secara vertikal, yang kedua berdasarkan posisi, status, kelebihan yang dimiliki, status yang berharga. Yang ketiga distribusi hak dan wewenang. Yang keempat stereotip. Yang kelima kriteria ekonomi, pendidikan, kekuasaan, dan kehormatan. Pengaruh diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Diferensiasi dan stratifikasi sosial sangat penting bagi seseorang dalam kelompok sosial karena memiliki pengaruh terhadap kesempatan hidup yang akan diperoleh seseorang tersebut. Kesempatan hidup merupakan kesempatan seseorang untuk bisa atau tidak berperan dan bertindak dalam segenap aspek kehidupan yang diatur berdasarkan apa yang dianggap menarik atau tidak menarik.
Beberapa aspek kehidupan sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh diferensiasi, stratifikasi, dan kesempatan hidup adalah sebagai berikut. Pertama, kesehatan. Pengaruh diferensiasi dan stratifikasi sosial terhadap kesehatan dapat digolongkan sebagai pengaruh yang bersifat tidak langsung sebagai akibat dari ketidaksamaan tingkat ekonomi anggota masyarakat. Masyarakat kelas atas dengan kondisi ekonomi yang cukup memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan yang lebih baik seperti makanan bergizi dan apabila sakit maupun membeli obat serta memanfaatkan rumah sakit dengan fasilitas dan pelayanan yang memadai. Lain halnya dengan orang atau masyarakat dengan kelas bawah dengan keterbatasan ekonomi, mereka tidak mampu membeli makanan dengan bergizi yang lebih baik dan tinggal di lingkungan yang kurang sehat. Oleh karena itu, kemungkinan terserang penyakit lebih besar. Apabila sakit, mereka tidak dapat membeli obat serta mengakses fasilitas kesehatan yang berkualitas baik. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya ringan dan mudah itu untuk disembuhkan justru menjadi mematikan. Yang kedua, pendidikan. Faktor-faktor sosial dan ekonomi memiliki pengaruh kuat terhadap tingkat dan kualitas pendidikan yang dipengaruhi anggota masyarakat. Tidak jauh berbeda dengan pengaruh terhadap kesehatan, dalam pendidikan orang yang berbeda pada kelas menengah ke atas akan mudah dalam mengakses pendidikan yang lebih berkualitas dengan fasilitas yang lebih baik dan menunjang kegiatan belajar seperti ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium. Lain halnya dengan orang-orang yang berbeda pada kelas bawah yang cenderung mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan yang lebih layak dan berkualitas. Hal ini pada dasarnya berkaitan dengan biaya yang mana sekolah dengan fasilitas lengkap umumnya biayanya mahal. Kesadaran masyarakat kita akan pentingnya pendidikan sudah tinggi. Hal itu dapat dilihat dengan berkembangnya anggapan dalam masyarakat bahwa pendidikan dapat merubah status seseorang. Oleh karena itu, orang berlomba-lomba untuk bisa bersekolah dengan harapan dapat memperoleh kesempatan yang lebih baik dalam kehidupan sehingga bisa berubah taraf kehidupannya. Yang ketiga, harapan hidup. Harapan hidup adalah rata-rata jumlah tahun tambahan yang dapat diharapkan oleh seseorang pada umur tertentu untuk data hidup dalam kategori sosial tertentu. Untuk sederhananya, harapan hidup diartikan sebagai lemahnya hidup seseorang di suatu tempat dan status sosial tertentu. Salah satu indikator yang dijadikan patokan dalam mengukur harapan hidup adalah angka kematian. Angka kematian yang tinggi menunjukkan rendahnya harapan hidup, begitu pula sebaliknya. Harapan hidup yang rendah umumnya terdapat pada daerah masyarakat kelas bawah. Hal itu disebabkan kondisi ekonomi yang kurang mencukupi untuk mengakses fasilitas perawatan kesehatan dan kondisi lingkungan tempat tinggal yang kurang sehat. Sedangkan harapan hidup tinggi terdapat pada masyarakat kelas atas, meningkat sumber ekonominya yang dimiliki lebih banyak, kondisi lingkungan tempat tinggal lebih baik, dan memenuhi standar kesehatan serta adanya perawatan kesehatan yang lebih baik. Yang keempat, keadilan sosial. Keterbatasan akses dan fasilitas yang dimiliki oleh masyarakat kelas bawah akan memenuhi tingkat kesejahteraan mereka. Sebagai contoh, bentuk-bentuk tunjangan atau kemudahan termasuk dana kompensasi yang diperuntukkan bagi keluarga prasejahtera terbukti tidak sampai pada sasaran atau bahkan salah sasaran. Selain itu, akses mereka terhadap perlindungan hukum di mana banyak masyarakat golongan menengah ke bawah yang seringkali dalam berbagai kasus dirugikan karena mereka tidak mampu untuk menghadirkan pengacara atau pembela dalam perkara pidana maupun perdata. Dalam kasus ini dapat kita rasakan bahwa aspek keadilan sosial yang sangat didambakan oleh seluruh anggota masyarakat tidak dapat dinikmati secara merata, terutama masyarakat kelas bawah meningkat. Aspek tersebut sangat dipengaruhi oleh status sosial dan ekonomi anggota masyarakatnya. Beberapa pengaruh diferensiasi sosial terhadap kehidupan. Pertama, adanya etnosentrisme, yaitu pandangan yang cenderung menganggap kelompoknya lebih baik dibandingkan dengan kelompok lain. Yang kedua, primordialisme, yaitu pandangan atau paham yang menunjukkan sikap berpegangan teguh pada hal-hal yang sejak semula melekat pada diri individu. Yang ketiga, adanya politik aliran atau sektarian, yaitu keadaan suatu kelompok atau organisasi tertentu dikelilingi atau diikuti oleh sejumlah organisasi lain yang memiliki kesamaan pandangan dan ideologi tertentu. Yang selanjutnya,
rasisme, yaitu pandangan diskriminasi perbedaan berdasarkan perbedaan fisik seperti perbedaan warna kulit. Pengaruh stratifikasi sosial dalam kehidupan masyarakat antara lain sebagai berikut. Pertama, tempat tinggal masyarakat kelas atas biasanya mempunyai tempat tinggal mewah menyesuaikan status sosialnya. Sebaliknya, masyarakat kelas menengah ke bawah lebih memilih membangun rumah sederhana. Yang kedua, dari segi kesehatan. Pemenuhan kesehatan masyarakat kelas atas memiliki kemampuan ekonomi untuk mengakses pelayanan kesehatan terbaik. Adapun masyarakat kelas menengah ke bawah memiliki kemampuan ekonomi untuk mengakses pelayanan kesehatan yang lebih rendah atau terjangkau. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan masyarakat lapisan atas memiliki kemampuan mengakses dan meningkatkan strata pendidikan. Sebaliknya, masyarakat kelas menengah ke bawah memiliki pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya. Yang selanjutnya, gaya hidup. Golongan kelas atas cenderung memiliki gaya hidup mewah. Sebaliknya, untuk golongan masyarakat kelas menengah ke bawah memiliki gaya hidup sederhana. Hobi memberikan pengaruh besar dalam stratifikasi sosial. Hobi berbeda dimiliki oleh masyarakat kelas atas yang cenderung membutuhkan banyak biaya, sedangkan untuk masyarakat yang berada di garis ekonomi ke bawah menengah, hobi yang dilakukan tidak banyak untuk memakan biaya. Rekreasi. Ini memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Misalnya, rekreasi yang dilakukan masyarakat ekonomi kelas atas cenderung membuang waktu yang membutuhkan biaya tinggi, akan tetapi untuk masyarakat biasa hanya membutuhkan dana dan tidak membuang waktu. Pengaruh diferensiasi dan stratifikasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Pertama, gaya hidup. Perbedaan kelas sosial dalam banyak hal mempengaruhi perilaku dan gaya hidup yang ditampilkan, selera pakaian, selera makanan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan gaya hidup mereka. Peluang hidup dan kesehatan. Yang ketiga, peluang kerja dan berusaha. Peluang kerja dan berusaha antara satu kelas sosial dan kelas sosial lainnya di atasnya umumnya jauh berbeda. Respon bekerja dan berusaha. Kelas sosial rendah merupakan kelompok yang paling terlambat menerapkan kecenderungan baru, khususnya dalam cara pengambilan keputusan. Yang kelima, kebahagiaan kelas sosial dalam keluarga. Orang-orang yang umumnya lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka sehingga lebih berkemungkinan untuk merasa bahagia daripada orang-orang yang kurang berada. Yang keenam, perilaku politik. Semakin tinggi kelas sosial, semakin cenderung individu mendaftarkan diri sebagai pemilih, memberikan suara terkait politik, menjadi anggota organisasi yang mempunyai arti penting secara politis, dan berusaha mempengaruhi pandangan politik orang lain. Terima kasih sudah menyimak materi di pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.